Orang yang jiwanya sempit, hilang 2.000 rupiah disodakohkan, sakit luar biasa. Nah, di semua. Kalau orang jiwanya sudah sehat, setengah hartanya diberikan, dia tidak akan pernah merasakan sakit pada dadanya. Itulah kenapa sahabat di penghujungnya, orang yang mau merubah jiwanya tadi, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, adalah selalu belajar berbagi. Belajar berbagi tadi semua. Jadi cara meluaskan jiwa kita diantaranya adalah sodakoh tadi semua. Ya, maka itulah Quran mengajak ciri orang bertakwa sodakoh, ciri orang berhijrah sodakoh, ciri orang iman sodakoh, ciri iman yang sempurna tadi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun sodakoh. Semua ciri orang khusyuk. Nah, ini juga sama, ada kaitannya. Kenapa kebahagiaan jiwa itu ada kaitannya dengan sholat, dengan khusyuk dalam sholat? Karena disitulah adalah merupakan ada kaitannya. Maka Allah ngajak hayyalal sholah, hayyalal falah. Marilah raih kemenangan, marilah raih jiwa yang luas tadi semua. Ya, jadi jangan selalu berpikir isi. Rezeki, uang, apa, itu isi. Kalau jiwamu sudah dirubah, nah isi itu seluas itu. Maka kata Allah, arduhas samawati wal ar. Wasari'u ila magfirati mir rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ar. Bergegaslah. Bergegaslah hai botol-botol kecil. Mendapatkan ampunan. Lepaskan pembatas kamu dengan semesta ini. Karena kamu dibotolin. Seperti halnya air sahabat dimasukin di botol aqua. Kamu lempar ke danau. Air seperti dia menyatu dengan alam. Tapi dia terhalang dengan botolnya sendiri. Maka air itu terombang ambing di antara danau yang begitu luas. Begitu dekat dengan kebahagiaannya. Tetapi dia terhalang oleh botolnya sendiri. Padahal dia sudah ada di atas, di dalam danau. Tapi dia ada pada si jiwa yang sempit, yang kerdil. Di botol yang kecil itu. Maka disinilah di Abah ada bagaimana untuk membersihkan jiwa. Ada riyadhah yang harus dilakukan. Ya. Bukan cilukbah. Nggak ada artinya gunanya cilukbah itu. Sebelum jiwanya disucikan. Jadi sebelum kantongnya disucikan, sebelum tubuhnya dilawan, maka disitulah ada mandi tobat ya kepada kita. Maka disitulah ada syariat. Syariat segala sesuatu yang diucapkan diperbuat oleh tubuh namanya syariat. Barulah syariat adalah mengingat Allah dengan syariat dengan tubuh dan ucapan. Itulah juga cara membersihkan jiwa. Dimulai dari jiwa yang paling luar. Aku yang paling 4 itu yang harus dibersihkan dulu. Kalau orang belum dibersihkan jiwanya terus dia belajar liko. Itu ada hadis Nabi seperti babi yang dikalungi permata. Tubuhnya masih babi tapi dikalungi permata. Atau tai kebo yang kamu dikasih ceri di atasnya. Hilang. Akhirnya hati-hati menjadi kalau buah itu adalah buah yang katu lambung. Wah kecil baru nongol pakel. Buah kecil. Wah mateng kuning. Nah itu. Banyak jiwa-jiwa kerdil terkurung. Akibat dia adalah gagal. Tadi semua. Belum matang belum waktunya. Dipaksa hamil sebelum waktunya. Nah itulah. Nggak ada bedanya. Gadis SD kelas 4 disuruh hamil. Apa yang bisa dilahirkannya? Selain mengancam jiwanya. Inilah juga harus dipahami buat kalian guru-guru rohani adalah lepaskan. Tubuhnya mandilah tobat. Bagaimana mandi tobatnya? Bagaimana makannya? Bagaimana minumnya? Bagaimana bersetubuhnya? Bagaimana kawinnya? Ya, ini dulu. Baru masuk tadi. Mengingat Allah adalah membersihkan jiwa dengan hatinya.
Berzikir adalah mengingat Allah dengan hatinya. Kalau inilah tadi zikir ma'ghaflatin dengan tubuhnya, masuklah kepada hatinya. Zikir ma'yaqdotin, mengingat nama Allah di hatinya. Tadi semua. Ya, betul. Yang dikatakan kamu itu, dikir itu bukan nyebut-nyebut, ingat. Tapi ingat itu disadari dari luar dulu. Luar nyebut, gitu loh. Jangan suka nyalahkan rumus dari Allah tadi semua. Sebut-sebut dulu dengan mulutmu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerja itulah syariat. Syariat apa yang diucapkan oleh tubuhmu tadi semua, ya. Dan apa yang dilakukan oleh tubuhmu itulah syariat. Masuklah kepada zikir ma'yaqdotin. Membersihkan adalah dadamu dengan apa? Menyebutkan nama Allah di hatimu. Tadi semua. Ya, masih menyebut dengan hati. Tadi menyebut dengan ucapan. Masuklah pada zikir ma'khudurin. Hadirkan. Nah di situ sudah lagi adalah mengingat Allah dengan rasamu. Tuh sudah masuk ke situ. Jangan langsung, apa dikit-dikit bukan ngucap-ngucap. Ingat. Iya, tapi ingat itu dari mana? Dari luar masuk ke dalam dulu. Lapisan demi lapisan. Tadi semua. Tadi, apakah kamu bisa merasakan duren tanpa melepaskan kulit duren? Apakah kamu bisa merasakan rasanya duren tanpa bertemu dengan daging duren? Barulah rasa di penghujung. Betul, tujuannya rasa. Tadi semua. Nah inilah yang harus dipahami dan mensucikan jiwa. Maka lepaskan aku 4, lepaskan aku 3, lepaskan aku 2. Nabi istilahnya dibelah dadanya, dibuka. Tadi semua. Untuk melepaskan apa? Syirik jali pada tubuhnya dulu. Ini dikasih liko, tapi tubuhnya masih syirik jali. Tadi semua. Sama saja babi yang dikalungi dengan tadi semua. Ya. Itu hadis Nabi. Ya, ingat itu. Seperti babi yang dikalungi dengan permata. Itulah Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah. Siapa yang keluar masuk napasnya tanpa menyadari adalah ingat pada Tuhan. Fahual mayit. Dia bangke. Yaitu mislul hayawan. Bangke binatang. Tapi dunal bakoroh. Bukan bangke sapi. Fahiyakal hinjir. Tapi bangke babi. Itulah babi yang sahabat. Pahami. Maka itulah syariat, torekat, hakikat, ma'rifat. Pada tubuhnya ada syariat. Ucapan, perbuatan. Maka ada sholat maktubah pada tubuhnya. Ada sholatul wusta pada hatinya. Ada sholatul daim pada syirik. Itulah. Barulah yang sebenar-benar. Bahkan sebenar-benarnya juga dikir bukan ingat. Itulah. Sudah sampai di syirik itu. Setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Karena sudah tidak lagi yang mengingat dan yang diingat. Pada saat yang ingat dan yang diingat sudah satu. Sudah tidak lagi kata ingat mengingat. Sudah tidak lagi kata sembah menyembah. Tidak lagi kata tuju menuju. Tidak lagi minta yang doa dan amin. Karena dia yang minta, dia yang ngabulkan. Dia yang menuju, dia yang dituju. Dia yang mengingat, dia yang diingat. Hilanglah dia. Maka setinggi-tingginya perjalanan, ingat adalah lupa. Tadi semua, ya. Maka segala perkara yang masih jauh disebut-sebut. Tadi semua. Ya, itu kan sudah biasa. Kamu pada saat jauh dari cucu, dari anak, kamu sebut-sebut. Oh, aduh anak cucu saya namanya Randy. Cucu saya namanya Randy. Yuk cantik, lucu. Pada saat kamu sudah gendong Randy, perlu nggak kamu ingat Randy? Nggak ada. Karena sudah menyatu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Cincin yang kau tinggalkan pada satu tempat kau pasti ingat. Tapi pada saat cincin sudah di jarimu, apa yang kau ingat lagi? Kau akan lupa. Ya, sahabat. Maka disinilah ayat, mari kita menuju pada ayat Al-Quran. Sebetulnya Allah sudah, sesungguhnya misi baginda Nabi dari awal adalah mensucikan jiwa.
Maka itulah Nabi mengajak kepada kita bahagia. Dan Allah sudah mengajarkan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Kenapa Allah mengatakan qad aflaha man zakaha? Karena memang Allah sudah mengilhamkan kepada kita si jiwa, wa nafsi wa masawaha falhamaha ujuraha wa taqwa. Jadi kita punya potensi bahagia dan tidak bahagia. Jadi kalau kamu hari ini tidak bahagia, itu pilihanmu. Kamu ternyata lebih memilih tidak bahagia dari bahagia. Ya, kalau hari ini adalah kamu rezekinya sedikit, itu pilihanmu. Karena kau nggak ngerti. Terus mencari isi, tapi kapasitasnya kamu tidak perluas tadi semua. Hanya bohlam yang bodoh teriak-teriak. Bohlam 5 watt teriak-teriak. Ya PLN sama kayak kamu. Ya Allah, berikanlah rezeki yang luas. Kata PLN, la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa alaiha ma aku tidak berikan ujian padamu yang melewati batas kemampuanmu. Kau hanya kemampuanmu sekarang, jiwamu tuh ukurannya ya cuma 5 watt. Kalau aku kasih 20 watt ya putus kamu. Makanya kadang-kadang manusia ini suka memperkosa Tuhan. Ingat, bukan salah Tuhan. Yang salah tuh kamu. Jiwa kamu tidak kamu luaskan. Dan ilmu Allah pun jangan suka membatasi ilmu Allah. Tadi, innallaha wasi'un alim. Luaskan, wasi, al-wasi, Allah al-wasi, luaskan. Tadi semua, ya. Maka di dalam surat Al-Jum'ah ini jelaskan ayat 2, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asalnya adalah si botol ini adalah betul-betul dalam kesesatan. Sesat si botol kecil ini. Terus udon pada Allah. Ya Allah, kenapa saya? Ya Allah, kenapa saya? Kenapa orang lain kaya? Kenapa orang lain bahagia? Kata si ples ini menuduh Allah. Kemudian kata Allah dikatakan, walladzi ba'asat fil ummiyin. Dia telah mengutus kepada kaum yang buta huruf. Nah, si botol inilah sumpama kaum yang buta huruf. Tadi semua kaum yang tidak sadar tadi semua kapasitas dirinya. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka. Pada saat itu baginda Nabi. Ya, tentu kepada hari ini pun kamu harus menemukan hakikat baginda Nabi. Karena selalu shin dan toha ada setiap zaman. Temukanlah shin dan toha untukmu di zamanmu. Hari ini. Jangan salah. Ya. Rasulan minhum, seorang rasul di antara mereka adalah yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Kayak ini Abah sedang membacakan ayat-ayat dia. Menyampaikan pada kalian. Kalian yang jiwanya kerdil seperti ples ini, Abah ingin mengajak kepada kalian kebahagiaan. Ayo kita rubah bersama Abah seluas ini. Nggak usah kamu pikirkan isinya. Karena isi itu otomatis kok. Ya, segalanya. Ini manusia khawatir dengan isi. Takut dengan isi kurang. Coba. Tidak yang buat kalian terjebak. Tadi semua. Sumpama air yang ada di botol aqua yang dilempar ke samudra lautan. Kamu diombang-ambing dengan Tuhan yang maha kaya. Sementara engkau membatasi dirimu dengan botolmu sendiri itu. Itulah jiwa yang kerdil tadi semua. Ya. Rasulah minhum yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayatnya adalah wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka. Ya. Yang yatlu alaihim ayatihi adalah wa yuzakkihim dan wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya. Maka disinilah Allah sudah menjelaskan kepada kita adalah wa yuzakkihim, adalah membersihkan, ya. Wa yuzakki, mensucikan mereka, wa yu'allimhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka kitab. Semua, ya.
Kitab mananya luas tadi semua. Ini juga kitab. Baca ikro kitabaka kafa binafsika. Wal hikmah dan hikmah. Jadi rahasia-rahasia yang bisa kamu rasakan. Ya. Kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Benar-benar dulu itu kamu dalam kesesatan. Ya tadi. Sumpama Ples ini teriak lu, ya PLN, ya Allah berikan rezeki yang luas. Kata Tuhan, kamu itu dikasih segini aja udah macam slot. Maka Abah suka ya, bagi orang yang ingin berubah jiwa, yang ingin kaya dengan Abah, ayo rubah kamu. Aku siap kaya. Buktinya kamu nggak siap kaya adalah kasih uang dikit judi. Itu kamu belum siap kaya. Artinya bohlam yang tidak bertanggung jawab dari semua. Kenapa? Karena kapasitasnya adalah dia belum perbesar, dia belum perluas dari semua. Ya. Nah, mari kita lihat lagi adalah bagaimana cara prakteknya. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana. Di sini Abah silakan kalian runut pada channel Abah bagaimana cara mandi tobat. Ya. Bagaimana guyuran airnya. Karena harus dari mulai luar dulu. Luar dulu. Tetap syariat dulu. Syariat masuk pada torekot. Dari zikir magoflatin kepada zikir mayakdotin kepada zikir mahudurin, zikir ma'agaibatin, sampai zikir ma'amusyahadah, penyaksian. Maka disitulah kamu sudah tidak lagi kata ingat mengingat. Ya. Kamu sudah lupa tadi semua. Ya. Disitulah kamu hanya akan merasakan kebersamaan dengan Tuhan, keluasan. Tanpa kamu sadari, semuanya telah datang jaminan pada dirimu. Maka kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki. Pulanglah. Hei air-air yang masih terhalang dengan botol, lepaskan botolmu. Ayo satukan dirimu dengan airku. Bahagia bersama samudra kebahagiaanku. Maka dosamu pun hilang. Dosamu pun hilang. Apa artinya dosamu berada dalam samudra ampunanku? Nah itu sahabat. Ya. Tadi semua. Ini kayak botol kecil minta-minta surga, takut neraka. Semua. Ini ciri botol plas kecil tuh. Orang selalu minta surga, takut neraka itu. Karena dia masih botol kecil. Padahal dia nggak sadar selalu tiap hari dalam neraka. Allah mengajak bahagia, kamu nggak mau. Tadi semua. Maka itulah jiwa kita. Maka kata Allah, hei jiwa yang sudah tenang. Hei jiwa yang sudah melepaskan botolnya. Hei botol kecil yang sudah memperlebar. Kalau belum bisa lepas semua, minimal kamu luaskan dulu lah. Itulah tadi. Ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Pada tubuhmu, bagaimana mandi tobatnya. Bagaimana itikad mengembalikan pendengaranmu, penglihatanmu. Sebenarnya aku ini adalah budeg tuli. Bagaimana mengembalikan sifat sama pada Allah. Bagaimana mengembali, itu kata Allah. Wabtagi fi ma'ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Nikmatul ijad. Dan nikmatul imdad. Pada diri kita. Darul akhir. Jadikan negeri akhirat. Kembalikan. Baru wala tansah nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan bagianmu untuk dunia, untuk tubuhmu. Karena tubuhmu nanti harus akan pesta juga. Setelah ruhnya id, ada yaudu, kembali. Tubuhnya ayyada yu'ayyidu, akan pesta. Kan tadi. Ya. Kamu akan menikmati apa yang bisa kamu nikmati dari semua. Ya. Dalam surat Al-Mu'min ini sahabat mengisahkan tadi. Bagaimana mensucikan jiwa. Tadi. Itulah maka Abah katakan selalu dengan surat An-Nur itu. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Allahu mubtada, nurus samawat. Allah membuat perumpamaan tentang tubuh kita. Masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan adalah, nurku itu adalah miskat. Miskat itu kata Imam Ghazali, Rasulul Qadir adalah kolbu, jantung kita. Maka itulah kenapa di penghujung Idul Fitri itu adalah menggunakan ketupat. Ada laku kang papat. Tadi. Lebaran, leburan, laburan, luberan.
ketupat di jantungmu dari semua. Nah inilah yang bicara tentang mensucikan jiwa. Maka Guru Abah menulis kitab Miftahus Sudur. Miftah itu kunci, as-sudur dada. Kan di sinilah bagaimana merubah bahwa qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan jantungnya, membersihkan kolbunya. Karena tadi masalu nurhi kamiskat, miskat adalah jantungmu atau kolbumu, boleh. Al misbah apa tadi? Masalu nuri kamiskatin fiha misbah, di dalamnya ada lampu. Misbah, itulah hakikat nur Allah yang ada pada diri kita. Al misbahu az-zujajah, tapi di antara misbah itu ada az-zujajah, ada semprongnya. Ada batasnya, ini tadi kayak botol plas ini dan ini. Inilah yang menjadikan manusia tidak bahagia. Ada az-zujajah. Itu yang harus diluaskan. Ya. Orang yang jiwanya sebesar plas ini dia akan bahagia. Ini akan lebih bahagia. Yang bak lebih bahagia lagi. Yang danau lebih bahagia lagi. Yang laut, itulah kesempurnaan kebahagiaan yang Allah katakan. Wasyari'u ila magfirati mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar. Seluas langit dan bumilah kebahagiaan kamu. Maka kau akan dijalankan oleh Tuhanmu. Berkeliling dunia, tubuhmu itu akan menikmati ayyadayu ayyidu. Tubuhmu akan merasakan indahnya Paris, indahnya Brasil, indahnya Finlandia, indahnya Norwegia, indahnya seluruh isi alam. Kata Allah, lihat ada 7 ayat dalam Al-Quran. Piknik, piknik, ayo, healing, healing. Tapi oleh Allah beda. Kamu dengan maksaan sendiri, dengan jual ini, jual itu untuk pergi ke sono. Dengan oleh Allah kebahagiaannya beda. Dan Allah sudah menyuruh kita begitu. Maka Abah mengajak adalah bahagia dohir batin. Bagaimana caranya tadi? Sucikan si jiwanya dulu. Tadi bebaskan kamu daripada terbelenggunya. Maka la hijabaka illa biwujudika. Tidak ada penghalang kamu ada kecuali wujudmu kamu. Seperti air di botol yang ada di atas danau. Padahal kebahagiaanmu danau itu. Kamu tidak bahagia. Padahal ada di dalam danau itu. Apa penghalangnya? Kapasitas si botol ini. Si botol ini begitu Abah buka, udara yang masuk. Ini kan semesta kebahagiaan. Ini adalah vibrasi, frekuensi. Maka begitu dibuka otomatis hukum Pascal, tekanan akan masuk otomatis tadi semua. Ya. Maka di hukum fisik ini berlaku hukum Archimedes, hukum Kepler, hukum Pythagoras, hukum relativitas, hukum Einstein, EMC kuadrat. Semua hukum fisik akan berlaku pada tubuhmu itu. Maka bagi orang yang sudah ngerti fisika, sebetulnya dia akan ngerti bagaimana membahagiakan fisik dia. Karena semuanya berlaku hukum fisik. Adapun yang di dalam kamu hukum kimia. Bagaimana air H2O. Selama kamu berpisah antara 2 hidrogen dengan 1 oksigen, maka menjadi bom lah. Di pada saat kamu jamukan H2O, maka disitulah kamu sudah betapa segarnya air itu. Dan hilanglah kamu haus. Padahal kalau dia sebagai unsur, bom oksigen, bom hidrogen. Seperti natrium klorida, Na2Cl. Tadi cuma, ya. Bagaimana natrium itu ada dan klorid. Klorid itu bahaya. Pada disatukan jadilah garam. Sehingga setetes pun membuat nikmat masakanmu. Jamukan. Tadi semua. Ya. Sahabat. Semuanya tentang mengawinkan. Mengawinkan. Nah inilah. Tapi bagaimana jiwa kamu adalah. Maka berlaku hukum fisika pada tubuhmu. Berlaku hukum kimia pada batinmu. Bagi orang yang sudah mengerti fisika tentang tubuhnya, kimia adalah Abah beruntung menguasai 2 ilmu itu, fisika dan kimia. Ya, maka kalian akan mengerti baca kitab kayak apapun karena alam ini real kenyataan Tuhan yang tidak bisa berbohong sedikit pun. Ya sahabat, ya.
Maka di ayat ini Allah mengajak kepada kita, qad aflahal mu'minun. Tuh, Allah ngajak bahagia, kembali lagi kayak tadi. Qad aflaha man zakaha, sudah pasti untungnya. Allah mudahkan litahqiq. Seolah-olah sudah memastikan, bukan lagi coba-coba, bukan lagi kira-kira. Ini adalah rumus yang sudah pasti. Ya, seperti kamu mencicipi garam, pasti asinnya. Mencicipi gula, pasti manisnya. Inilah hukum Tuhan yang sudah, hukum alam namanya. Sunatullah. Seperti halnya adalah manusia adalah akan inkarnasi. Itu hukum alam. Maka buat sahabat-sahabat yang belum paham, ya karena kalian nggak paham tentang ilmu alam. Tadi semua. Ya, inilah yang harus. Qad aflahal mu'minun. Allah mendengar qad menunjukkan litahqiq, menunjukkan kepastian, jaminan Tuhan tadi. Ya, termasuk qad aflaha man zakaha, sudah pasti aku jamin, sudah aku tentukan, gitu loh. Tidak akan meleset, gitu. Yang memperbesar jiwanya dari sepeles ini ke sini, pasti kebahagiaan kamu akan berubah. Orang selama ini mencari isi terus tadi semua. Kayak bolam 5 watt teriak-teriak pada PLN, ya PLN berikan aku cahaya yang luas, berikan cahaya ilmu, cahaya kata PLN, on bolammu ganti jiwamu itu. Tadi semua yang sakit tuh jiwamu itu. Tadi semua juga nggak usah teriak-teriak, hei Magicom, nggak usah teriak-teriak. Kenapa nasi saya ini lembek? Kenapa nggak jadi nasi? On kata PLN, yang salah itu kamu, bukan aku. Tuh, maka nggak ada yang salah dengan Allah semuanya. Yang salah si jiwa. Maka marilah kita jadilah, maka itulah Allah menjamin kepada orang tadi. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang salat. Kenapa salat itu kaitannya tadi? Maka hayyalas shalah, hayyalal falah. Tuh, qad aflaha. Pasti menang. Hayo salat. Cuma sayang salatnya diartikan masih koma yakumul kiamat, cuma nangtung doang. Berdiri. Si botol ini sholat, tapi dia merasa sholat, itu belum sholat, itu namanya. Allah mengajaknya tadi, hayyalah sholat, bukan hayyalah, bukan ngajak usolli. Kamu baru usolli, tapi ini ngajaknya sholat. Apa artinya sholat? Tadi, sholat tarifnya bukan akwalun, af'alun, muhtatatun bitakbir, wa muhtatatun bitaslim. Bukan begitu, itu Fathul Mu'in. Sholat. Yang sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Tadi, yang sudah ngerti jiwanya, yang dia sudah dadanya sudah hidup. Tadi, yang sudah ditambatkan di sini ada kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul ikhlas. Maka apapun yang dilakukannya sadar kepada nafas, nufus, anfas, tanafas, maka dia sholat. Sahabat. Itulah kenapa sholat itu Al-Quran aqomah, akim, bukan amil tadi semua. Aqomah yukimu iqomatan itu bimana muta'adi, karena tadi semua yang berkaitan sadar pada napasmu, uripmu, hidupmu, berarti engkau sudah sholat sebetulnya. Maka dibagilah sholat maktubah, sholatul wusta, sholatul daim. Yang tidak ada sholatul wusta, sholatul daim, sholat maktubah saja, tidak ada sholat di sisimu. Kau baru usolli. Itulah baru koma yakumu kiaman. Kau baru berdiri tapi tidak sholat. Pahami. Maka Allah di sini mengajak kepada qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang khashi'un itu? Siapa yang khusyuk dalam sholat itu? Selama kamu yang sholat, kamu nggak khusyuk. Karena sholat yang khusyuk ya sholatnya Allah. Maka itulah dalam niat takbiratul ihram ada mukorona, tuzia, mukorona, bastiyah, ada 4 mukorona. Allah dari Baitul Muharram, Baitul Maqdis sampai Baitul Ma'mur, akbar. Bar itu setelah hilanglah. Aku 4, aku 3, aku 2. Itulah cara mengembalikan jiwa supaya hidup jiwamu dengan sholat. Karena Allah ngajak tadi dengan sholat.
Tapi as-salat adalah lidzikri. Salat itu ingat. As-salat ad-du'a. Salat juga adalah. Nah, cuma diartikan doa, bukan berarti meminta. Da'a yada'u itu adalah menghadirkan. Berarti siapa yang salat? Aku, kata Allah pada Muhammad. Ya Muhammad, tadi, bahwa sesungguhnya akulah yang salat. Anna rabbaka usalli. Akulah Tuhanmu yang salat. Itu sahabat ya. Maka si botol ini harus melepaskan dulu 4, aku 3. Biarkan dia. Aku 1 yang salat. Atau minimal aku 2. Sifat memuji zat. Zat memuji sifat. Sifat bersahadat kepada zat. Zat yang disaksikan adalah si zat. Yang menyaksikan adalah si botol. Adam menyaksikan. Muhammad bersaksi. Allah yang disaksikan. Adam yang ikut menyaksikan. Itulah sholat. Maka maktubah, usto, dain. Sholat maktubah yang menyaksikan si Adam. Muhammad ruh yang bersaksi. Allah sir yang disaksikan pada uripmu. Itu satu proses itu dalam sholatmu. Maka tadi kata Allah. Qad aflahal mu'minun ladina hum fi sholatihim khashi'un. Yang khusyuk dalam sholat. Maka inilah cara membersihkan jiwa dengan zikir, salat, doa. Doa ya salat, salat ya zikir, zikir ya salat, salat ya doa. Tapi siapa yang salat? Doa, da'ayadahu. Hadirkan, dia meminta kepada dia. Dia memuji dirinya. Dia menyembah dirinya. Wa anni buduni hada siratil mustaqim. Akulah yang telah menyembah diriku sendiri. Pahami ya dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna. Hadis semua tidak berguna. Buat apa? Kayak tadi, masang slot, masang ini, masang itu, buang-buang waktu. Tidak berguna. Tadi semua. Walladzina hum lizakati fa'ilun, dan orang-orang yang terhadap mereka menunaikannya. Walladzina hum li furujihim hafidun, dan orang-orang yang terhadap kemaluannya mereka memeliharanya. Illa ala ajwajihim aw ma malakat aimanuhum. Tadi semua ya. Aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Tadi semua. Maka ada 2 wanita yang bisa kau setubuhi. Tadi semua. Istrimu atau siapapun yang, kalau sebetulnya kalau bahasa Quran di sini adalah auma malakat, itu adalah budak. Tadi semua. Maaf tapi jangan dipelintir ya. Ada dosen Dr. Uin yang membuat bahwa sesungguhnya adalah, karena nikah itu adalah abdun, adalah akad. Selama orang itu kesepakatan. Maka Abah sering mengatakan banyak sekarang orang disahkan oleh KUA tapi berzina dengan suami istrinya. Karena pernikahan itu adalah cinta, rasa memiliki, rasa ingin menikmati, menyatukan rasa Allah dan Muhammad. Itulah sesungguhnya. Cuma hati-hati bagi yang belum paham tadi semua. Ya, karena bahkan dengan istri banyak manusia sekarang ini istrinya sampai karena Abah tahu ratusan orang ke sini dan bilang bahasa itu sama istri saya merasa diperkosa. Itu sebenarnya itu bahaya ya. Saya merasa diperkosa oleh suami saya. Nah inilah yang akhirnya hubungan badan yang seharusnya adalah rahmat, menyatukan rasa Allah, rasa Muhammad, yang sebetulnya sudah diajarkan dari Nabi Adam sebagai Nabi Muhammad dari semua. Terkadang kita ini sekarang di akhir zaman ini dalam hubungan itu adalah tadi semua ya. Kata kasarnya gini sahabat, kalau bahasa Quran ya, termasuk akad. Kalau kamu sepakat dengan wanita itu, nah itu bahkan maaf ya. Ini memang sulit Abah mengatakannya, tapi memang inilah kenyataannya. Jadi hubungan badan itu adalah sesuatu yang harus kamu rasakan, rasa Allah, rasa Muhammad yang kamu satukan. Intinya itulah. Nanti takutnya salah disalahgunakan oleh orang yang nggak paham.
Ya, kalau di sini Allah mengatakan ila ala ajwajihim au mamalakat aimanu. Kenapa ayat ini tidak pernah diubah undang-undangnya oleh Allah? Karena dulu sahabat di Arab sebut wanita itu dibeli kemudian ditiduri, dibeli ditiduri. Artinya sampai hari ini undang-undang itu masih berlaku sebenarnya. Walaupun tidak dibahas dalam ilmu fikih, tapi itulah terkadang maka inilah kadang-kadang kita orang Islam nikah dengan KUA syaratnya gini tapi hidup rumah tangga kayak neraka. Akhirnya yang sini cari pil, ini cari will. Tapi mereka yang tidak ada KUA tapi dibangun dengan rasa cinta, kesepakatan, itikad, itu akad. Akad itu janji, akad jual beli, akad kamu sepakat intinya. Dan sampai hari ini itu masih berlaku. Maka kenapa di sebagian negara kayak di Iran ada kain mut'ah tadi semua. Kesepakatan. Dengan dibangun rasa cinta, rasa sayang, rasa ingin menyatukan rasa Allah dan Muhammad. Itu kadang-kadang lebih afdol daripada orang yang disahkan oleh KUA tapi pernikahan terpaksa. Nah, ini banyak ibu-ibu yang datang ke Abah, saya ini kalau ada suami saya neraka di rumah ini. Aduh, inilah yang akhirnya kelihatannya adalah berhubungan badan tapi tidak sadar itu zina sebetulnya. Apa zina itu? Maka wahai istri-istri, ridholah sekarang ditiduri oleh suamimu. Karena rasa terpaksa itu adalah juga bahaya tadi semua ya. Maka tadi ya zaman Nabi Muhammad nggak ada KUA. Gitu. Zaman Nabi sebelumnya juga nggak ada KUA tadi semua ya. Jadi pahami ya. Illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tadi ya sebenarnya faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Tadi semua ya. Barang siapa menginginkan yang selain itu faulaika humul, maka mereka itu orang-orang yang melampaui batas. Hanya boleh dua saja. Kamu meniduri perempuan. Tadi semua ya. Istrimu atau wanita-wanita yang inilah yang di negara kita belum dibahas. Tadi semua ya. Tadi kalau kata siapa dosen itu tadi semua pelacur yang kamu bayar itu tapi kamu lakukan ya. Maaf ya, ini jangan dipelintir ini semua. Ya, kalau kelihat bahasa Quran dan hadis sebetulnya adalah hubungan badan itu adalah sesuatu yang sakral. Sesuatu yang harus kamu nikmati, bukan keterpaksaan. Keterpaksaan itulah diperkosa. Maka di luar negeri banyak orang melaporkan suaminya karena memperkosa dia, padahal dia suaminya. Semua. Ya. Tapi banyak orang hidup bersama tidak ada yang sudah melaporkan tadi semua ya. Tolong ya, inilah bagi juga buat Depak juga sekarang adalah karena sekarang banyak orang terjebak dengan pernikahan, terjebak dengan neraka pernikahan seperti sah menurut hukum, tapi ada rumahnya di dalamnya itu neraka semuanya. Akhirnya manusia tidak sadar bahwa berzina dengan suaminya sendiri, dengan istrinya sendiri. Nah inilah ya tadi semua yang harus dibahas lagi tadi semua. Marilah kembalikan pernikahan kepada esensinya, bukan kepada aturannya tadi semua. Dan sebagaimana Allah ajarkan dari Allah sebagai kepada Nabi Muhammad tadi semua. Bagaimana kamu pahami bagaimana Nabi Muhammad menikahi adalah Sofia orang Yahudi tadi semua. Bagaimana prosesnya? Coba kamu pahami tadi semua ya. Itu ya sahabat, dan itu sebetulnya sudah ditegaskan oleh Allah surat akhir surat An-Nisa yang sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita dahulu. Jadi kita ini harus sadar tentang siapa diri kita ya. Inilah sesungguhnya yang harus dipahami oleh kita. Karena Abah tuh nggak tega dari ribuan orang yang datang ke Abah, semuanya dalam siksa kubur. Tapi dia tidak menyadarinya. Semuanya sedang dalam neraka, tapi dia tidak menyadarinya. Kenapa Abah itu terjadi? Ya tadi. Sejuta kali orang, bahkan ada ustadz yang nggak percaya, yang dia seolah-olah ngejak diskusi sama Abah. Tapi saya bilang, Ustadz, Kiai, kamu itu sedang dalam siksa kubur. Bahkan lebih parah dari itu. Kamu itu sedang ada dalam neraka wel.
dalam neraka Syakor, neraka Jahim. Bahkan saya lihat dia masih ada dalam neraka Jahanam. Tuh. Nah itu pun istilah-istilah itu dalam ngaji hakikat sahabat. Neraka Wel, neraka Syakor, neraka Jahim, neraka Jahanam. Itu semua bukan tentang sebuah lokasi sebetulnya. Silahkan kalian mengimaninya. Tapi kalau kalian mengimani begitu harusnya kalian lebih siap-siap. Buktinya juga persiapannya juga nggak ada. Sodakohnya juga pelit, ibadahnya juga asal-asalan, ibadahnya hanya buat jual beli dengan Allah. Coba, bagaimana kau mengimani sesuatu tapi kau tidak melakukannya? Bagaimana kau mengimaninya sesuatu tapi kau adalah malah acuh tak acuh dengannya? Lebih baik Abah nggak percaya sama sekali di sono, tapi Abah perbaiki di sini, terus menjadi jiwa yang pemaaf. Jiwa yang penyayang, jiwa yang terus berbagi, jiwa yang terus jadikan tubuh kita adalah menjadikan tempat kesadaran, bukan tempat kematian. Kematian itu kuburan. Itu juga tentang arwaital ladi, itu juga manusia yang terkubur itu. Kenapa sholatnya celaka? Fawailul lil musallin. Ya dia percaya. Saya dengar dulu ada seorang ustadz yang bacanya selalu arwaital ladzi yukadibu biddin. Arwaital ladzi terus tiap sholat saya lihat dengar di masjidnya itu. Sampai saya candain, Tad, kamu itu bacanya cuma itu yang apal arwaital ladzi yukadibu biddin. Nah itu semua. Sadar nggak kamu yang bacakan tadi itu apa? Sebetulnya nempeleng kamu sendiri. Setiap kita mengadakan acara kegiatan bakti sosial, setiap kita mengadakan acara santunan anak yatim, memberikan makan orang miskin, kamu bahkan sedikit tergetarkan dengan ayat itu. Nah inilah orang-orang yang percaya dengan siksa kubur, dengan neraka, tapi dia tidak berbuat sebagaimana seharusnya orang yang percaya dengan siksa kubur. Karena bagi Abah siksa kubur itu ya hari ini, pada saat kau punya jasad. Karena pada saat engkau tidak punya jasad, apa yang mau disiksa? Ini juga karena kata Abah adalah tidak mengertinya ilmu pengetahuan. Allah itu dianggap tukang, Allah dianggap David Copperfield. Allah itu sahabat ilmiah. Rasulullah juga ilmiah. Nah ada yang aneh-aneh dari Allah dan Rasulullah itu. Dari semua. Maka kenapa Nabi Muhammad itu dilempar batu ya kena. Nggak pernah nyuruh Jibril. Kan kalau kamu dengar, kalau kamu kan mistiknya. Seolah Muhammad dekat dengan Jibril. Enggak. Nabi Muhammad pada saat dilempar batu ya kena, berdarah. Nggak pernah dia nyuruh, hey Jibril tangkap batu. Nggak ada. Nah, di semua. Nabi Muhammad pada saat lapar diganjal perutnya dengan batu. Sama sama kita. Tadi semua. Ya. Pada saat istrinya Khadijah meninggal nangis. Pada saat pamannya Abdul Muthalib juga meninggal nangis. Pada saat pamannya meninggal Abu Thalib juga nangis. Sama sama kita. Pada saat dikurung di Hudaybiyah 3 tahun. Takut. Tadi semua. Ya. Pada saat sudah disesatkan seperti Abah saya tuh hari ini. Nah gitu. Nah gitu. Beliau seolah-olah turun ke masyarakat. Di sini disesatkan. Di sini disesatkan. Di sana disesatkan. Dan beliau pada malam itu, pada saat sebelum Mi'raj itu, naiklah ke rumah, masuklah ke rumah Ummi Hani. Ummi Hani itu kakaknya Ali bin Abi Thalib, putrinya Abu Thalib. Dan saat itu Ummi Hani menghiburnya, sahabat. Maka disinilah kata Abah, gitu. Sekelas baginda Nabi Muhammad, gelisah, takut. Karena setiap hari disebut Muhammad Majnun, Muhammad itu gila, Muhammad itu gila dari semua. Nah iya, dari semua. Tapi karena Abah udah nyontoh dari beliau, peduli setan. Orang menyebut gila, yang penting saya bahagia. Orang menyebut sesat, yang penting saya bahagia. Banyak uang, jalan-jalan, Allah kasih fasilitas segalanya. Dari tukang bakso, dari tukang ojek ini, dari tukang petani bunga ini, dari tukang mikul tanah ini. Sekarang dikasih surga sama dia. Dan sulit diceritakan kenikmatannya. Setiap hari seolah-olah ada jaminan.
Setiap hari mendapatkan apapun yang diinginkan. Setiap hari disiapkan makanan, minuman, daging, apapun, sahabat. Nah inilah yang sebetulnya kenapa Abah ingin berbagi, karena sesuatu yang sebenarnya sederhana. Karena agama telah dipolitisasi, dibikin sesuatu yang menakutkan manusia pada Tuhannya. Sangat demokratis Tuhannya itu. Sampai adalah untuk orang yang disuruh kembali kepadanya pun dia menggunakan kata lau, seandainya. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Cuma sayang kamu hanya sedikit. Sedikit orang yang menyadari, yang mau berserah diri. Sebenarnya dirinya adalah air. Agama ditulis pit, remineral, ades. Sebetulnya dari dulu satu, air. Itulah inna dina indallah Islam. Islam itu berserah diri. Pada saat kamu milih berserah diri, kamulah Islam itu. Dan Abah menyaksikan sekarang jiwa Islam itu justru ada pada Buddha, ada pada Hindu. Ya sahabat, justru orang Islamnya sendiri berubah menjadi kafir, seolah-olah tertutup, tidak mampu melihat dirinya, tidak mampu melihat air pada dirinya, tidak mampu melihat potensi besar yang ada pada dirinya. Dari semua, padahal dia bisa bahagia hanya dengan mengerti caranya. Bagaimana adalah si botol ini mematikan dirinya, menekuk lidahnya seolah-olah, menahan nafasnya. Supaya apa? Supaya bisa tersambung dengan air yang ada pada dirinya. Karena yang bisa tersambung ini adalah hanya air ini utusan. Inilah yang disebut wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ruh yang ditiupkan nafahtu fihi mir ruhi. Dan ruh ini milik si samudra, milik laut, yang kemudian dia terbang, masuklah ke dalam air. Menjadilah air sawah, air kebun, air ini, air kocok, air sungai, air salju. Padahal itu sama saja dengan jatuhnya si Maman, si Udin, si Usman, si Jubaidah, si Sari, si Marni. Itu adalah nama. Padahal dulunya sama air. Maka sebut innalillah. Kita berasal dari Allah. Kita berasal dari laut. Wa inna ilahi roji'un. Dan kita harus kembali kepada laut kalau mau bahagia sekarang. Dan hari ini sahabat, Abah tidak bisa lagi mampu menahan. Karena Abah menyaksikan justru yang mereka menganggap dirinya ahli ibadah itu. Dan oleh Abah kemarin dibuktikan, kata Abah juga. Ternyata ibadahnya itu sudah, ibaratnya itu sudah diagresi dari semua. Hanya rasa aja kamu merasa sudah tahajud. Merasa sudah muncullah perasaan soleh pada dirimu. Perasaan bahwa kamu sudah melakukan ketaatan. Padahal sebenarnya kamu jauh daripada itu. Maka di lubuk hatimu yang terdalam, kamu masih protes sebenarnya. Di lubuk hatimu yang terdalam, kamu itu masih menderita sebetulnya. Karena belum meraih apa yang kamu inginkan. Banyak keinginan. Ucapan sabar yang kau ucapkan itu hanya, kalau menurut Abah basa-basi lah. Kalau kalian jujur pada diri kalian. Nah hari ini Abah membawa kepada konsep. Ada lagi mengatakan agama baru. Agama baru apa? Justru inilah yang sekarang ini yang sadar kalian yakini, itulah agama baru. Kalau kalian mengerti sejarah Nusantara dari semua. Justru maka kemarin ada Ustadz bicara. Nggak ada bah pil mudore bisa jadi hukum. Ya, pil mudore itu pada saat Abah sedang ucapkan. Pada saat kita bicara ke depan itu pil mudore. Tapi pada saat kita satu saat pil mudore itu akan, karena zaman hal tadi, karena amil jajem lam akan berubah, sahabat, menjadi pil madi dari semua. Ya, maka tubuh kita ini bukan hanya sebatas lafaz. Tubuh kita ini bukan hanya sebatas mufid, ngambil manfaat dari tubuh ini. Tubuh kita pun hanya sebatas wado, sebuah ada wujud yang tanpa rasa. Tapi diri kita adalah kalam yang sempurna. Itulah wa kallamallahu Musa taklima. Itulah Isra kalamullah. Itulah Isra ruhullah. Karena kita ini kalam.
kalam, yang sempurna. Cuma kesadaran kamu adalah hanya sebatas huruf, lafad. Padahal lafad itu hanya ucapan. Ataupun ada apa murokab, hanya susunan dari kata-kata. Apa artinya murokab? Susunan kata atau kalam. Apa? Tapi sebenar-benarnya dirimu adalah kalam. Kalam itulah kesempurnaan. Maka hidupmu sudah menjadi kalimah. Nah, itu. Kalau bahasa kimianya sudah jadi senyawa. Karena air ini sahabat sebelum jadi senyawa H2O, bom. Sebagai unsur itu bom. Maka di alam dunia ini Allah mengajarkan kepada kita adalah menyatukan. Maka kenapa air H2O? Supaya kamu nyaman dengannya. 2 hidrogen, 1 oksigen. Kenapa gula itu manis C22, H22O, 22? Kenapa garam itu ada kalsium, garam itu natrium klorida, NaCl, N2Cl, ya. Ada lagi HCl, asam klorida. Inilah maka dalam ahli-ahli kitab ada istilah mujawir mukholid, itisol inpisol. Bercampur tidak berbaur, tapi bercampur adalah berbaur. Dari semua. Yang oleh orang yang gak paham disebut itihad, hulul, widatul wujud. Padahal kamu gak paham tentang apa itu. Bercampur tidak berbaur. Dekat tak bersentuh. Jauh tak berjarak, sahabat. Jadi balik lagi tadi. Kisah Allah, semua Rasul itu bebas di Muharram itu tentang itu. Kamu harus keluar dari kubur. Ashabil Kahfi keluar dari kuburnya, dari tubuhnya setelah 309 tahun. Tuh. Itu pun isyarah. Kenapa Allah menggunakan 309 tahun saja? Karena orangnya nggak ngerti. Ashabul Kahfi itu adalah keluar dari gua, bangun dari tidur. Nah itu. Jangan sampai ini sekarang ini sudah jadi Ashabul Kahfi yang tidak mau bangun-bangun. Ayo. Selama kamu menjadi Ashabul Kahfi yang tidak mau bangun, itulah kamu berada pada siksa kubur itu. Itulah penderitaan itu. Ya. Maka kenapa Abah sering bacakan tentang apa di dalam hikam itu semua. Semua terjadi karena siksa kubur. Ya. Karena kamu tidak mampu membaca siapa dirimu dari semua. Ya. Maka dikatakan oleh satu al-haqqu laisa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nadhari ilaih. Sang hak tidak terhalang dari dirimu. Allah tidak terhalang dari diri kita. Ingat itu. Tetapi apa? Ya. Idlau hajabahu syai'un la satarahu hajabah. Sebab seandainya sesuatu itu menghalanginya, berarti sesuatu menutupnya. Dan itu mustahil. Ya. Walau kana lahu satirun lakana liwujudi hasiro. Ya. Dan seandainya dia mempunyai penutup, berarti dia keberadaannya ada yang membatasi. Nah, ya. Wa kullu hasyirin li syai'in adalah fahawalahu qahiran wa huwal qahiru fawqa ibadih. Padahal dia maha kuasa atas hamba-hambanya. Jadi inilah sahabat, tubuh kita yang menguasai diri kita. Maka dalam hikmah yang lain adalah dalam hikmah yang lain kita ini adalah diingatkan tentang kita terhijab oleh diri kita. La hijabaka illa biwujudika. Maka itulah ingatkan lagi oleh Syai'illah. La tastagrib buku al-aqdari madum tapi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada pada tubuhmu itu. Jadi pada saat dalam ilmu apapun, baik Quran, pada saat ngomong dunia atau bumi, juga tubuhmu. Sadari itu. Karena kita ini alam sogir, sahabat. Jadi selama kita berada pada diri yang dohir ini, berarti kita selama itulah ada dalam siksa kubur. Kubur kita yang terkurung adalah si jiwa. Dari semua. Maka dia hanya dalam waham, hasangkan saja ibadah itu. Dia udah soleh, dia udah ibadah, dia udah sholat. Tapi
Abah bisa membuktikan semua itu adalah sudah diambil alih oleh jin kafir, sahabat. Ya. Yang dia sudah ikrar dari awal. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ar. Aku sesatkan semuanya di dunia. Dengan apa? Pertama, karena kita makhluk jasad, maka kita hanya bersandar kepada apa yang disukai oleh fisik. Bukan tidak boleh. Justru nanti kita ini setelah jadi surga, ini semua buat kita semuanya. Dari awal. Wa id qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hei Adam, hei jiwa, hei ruh, satulah dengan jasad. Dan nikmatilah dunia ini, surga untukmu. Dari semua. Ini malah surganya keluar lagi dari diri. Akhirnya tidak sadar tubuhnya mendapatkan siksa neraka, siksa kubur. Inilah maka Allah ingatkan dalam surat Yunus hunalika di tempat itu. Ya di sini sekarang pada jasad ini. Hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Maka si diri itu akan mendapatkan apa dia lakukan di kehidupan yang sebelumnya. Nah, itu. Maka syatoilah ingatkan la tastagribu kual akdar madum tafihadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuh itu. Maka itulah diajarkan oleh la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Sampailah maujudun bihaqilallah. Ya Allah, aku serahkan roh sukma nyawa pati bersama jasad ini kepadamu. Supaya apa? Supaya kita hidup. Kalau kita mati, kita hidup. Kalau kita hidup, justru kita mati. Inilah konsep kita dengan Allah, Nabi Isbat. Itulah kenapa Nabi Muhammad dikisahkan naik buruknya, ada buruk yang kurus. Dan semua, ya. Adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan kalimat Allahu Akbar. Bukan kalimat Alhamdulillah. Bukan kalimat la haula bahkan. Bukan kalimat astagfirullah. Tapi adalah hanya satu-satunya yang bisa membawa kita kepada Allah adalah Nabi Isbat. Napikan dirimu. Dan isbatkan pada Allah. Bagaimana nisbatkan pada Allah? Al-mutu qabla antamutu. Matikan pengakuan. Matikan pengakuan pada botol aqua ini. Aku pit, aku pit, aku pit. Maka jiwamu sekarang terkurung. Dan pada saat botol ini Abah lemparkan. Padahal jiwamu di dalam itu berasal dari jiwa yang ada di laut yang sama. Nah, pada saat Abah lemparkan botol ini ke danau, maka dia terombang-ambing di danau. Terhalang apa? Terhalang oleh dirinya. Si cangkang itu. Si Fir'aun kalau pada Musa. Si Namrud kalau pada Ibrahim. Si penjara kalau pada Yusuf. Si ikan kalau pada Yunus. Tadi semua. Itu kisah itu semua. Si perahu kalau pada Nuh. Si iblis kalau pada Adam. Dan semuanya. Kamu harus mengharamkan. Nah, itulah bebas di Muharram. Tuh. Sahabat. Dan Muharram salah satu bulan suci. Kalau nggak begitu, kamu nggak bisa safar. Kalau nggak kosong sifir, kamu nggak bisa safar. Akibatnya, kamu tidak bisa Rabiul Awal. Muhammad tidak lahir pada dirimu. Tuh, Muhammad tidak lahir. 12 Rabiul Awal. 213. Maka bulan Rabiul Awal itu adalah 3. Karena diri kita adalah hakikatnya adalah Muhammad. 3. Shin yang nanti akan menjadi shin jasad, hati, dan ruh. Syariat pada tubuhmu, torikot pada hatimu, hakikat pada jiwamu, pada ruhmu. Yang dibalut dengan ma'rifat. Sahabat. Kalau nggak begitu berarti penderitaan. Nggak usah. Bukan masalah berapa kau tingkatkan, berapa banyak tahajud. Bukan berapa banyak one day baca Quran. Selama kamu nggak bangun. Coba aja kamu jajal. Pohon yang mati kamu kasih pupuk. Pohon yang mati kamu kasih pupuk terus semua. Anggaplah pupuk itu kamu sholat. Anggaplah pupuk itu adalah kamu ngasih makan pada ikan mati.
Kamu kasih ikanmu yang mati itu dengan pelet. Sholat itu pelet. Duha itu pelet. Tahajud itu anggaplah pelet pada ikan yang mati. Coba. Apa yang bisa kamu harapkan? Itulah kenapa Allah ingatkan. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Bahkan sholatnya kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'awata. Sholat mereka itu hanya siulan dan tepuk tangan. Padukul adab, dan mereka akan menerima siksa kubur. Itu padukul adab itu. Ketidakbahagiaan, ketidaktenangan. Rizki tidak mengalir. Keyakinan hilang. Semua. Akhirnya dia menjadi jiwa pemarah, pendendam, pendengki. Akhirnya makin jauhlah dia dari Allah. Ini sahabatku tercinta. Karena ternyata konsepnya adalah begitu mudah dari Allah. Kalau Allah mempersulit kehidupan ini, sahabat, maka dia gagal sebagai Rahman, Rahim. Gagallah dia kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu. Maka dengan Bismillahirrahmanirrahim itu, jelas kasih sayangnya adalah lebih mudah. Pasti mudah. Maka selalu Allah ingatkan kita tentang kemudahan, tentang rahmat. Bahkan dia menyebut dirinya Al-Karim. Tadi semua. Apuun Karim. Apa itu Apuun Karim? Kamu akan dimaafkan tanpa kamu minta. Karena nama Al-Karim itu bukan nama Ar-Rahman. Tapi syaratnya kamu harus sadar. Kamu itu marzuk. Aku sang rozik. Rozik wal marzuk itu wahid. Tapi bukan rozik dan marzuk itu berdua. Pada saat kamu sudah lebur pada rozik, maka marzuk. Maka kamu ada penerima rizki. Dialah pemberi rizki. Dan dia penerima rizki. Begitu loh. Ini jangan selalu ditarik ke hulul, itihad, wihidatul wujud. Kan napi isbat. Maka tadi kalau ada orang yang masih ngaku Allah, berarti dia belum kenal Allah. Mana ada Allah ngaku Allah. Makanya man arafullah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah? Keluh. Iya, bukan keluh lagi. Ya bagaimana mau nyebut Allah pada saat sudah Allah? Maka bagaimana mau mengingat Allah pada saat sudah Allah? Maka itulah setinggi-tingginya ingat adalah lupa. Tuh. Setelah cincin ada di jarimu, perlukah kamu mengingat-ingat lagi cincin itu? Tuh. Perlukah kamu mencari-cari cincin itu? Karena dia sudah menyatu. Pada saat kapas sudah bersatu dengan benang, haruskah kamu mencari-cari kapas kemana-mana? Tidak. Nah ini sahabat, bukan tentang cara menyembah. Karena kata Abah, memberi ibadah kepada tubuh yang mati. Sama seperti pohon yang mati disuruh ruku sujud. Atau pohon yang mati kamu kasih pupuk. Coba. Ada sebagian orang yang mati total seperti pohon mati tadi. Tapi ada sebagian orang yang matinya setengah mati suri. Itu seumpama apa? Dia antara pohonnya masih hidup, tapi dikelilingi dengan ilalang-ilalang kesyirikan.